ke anak-anak juga. Kenapa bisa gitu? Gimana cuma bisa looting gue masih. Rotasi gue masih abstrak. Ini nih. Ini Kak Gendra tuh mau gue bikin program nonton Kapten Tsubasa kayaknya. Kenapa jadi Kapten Tsubasa? Coba jelasin. Buruan. Ini jadi Kapten Tsubasa nih. Kapten yang kita tahu Kapten Legalot gitu ya kan. Sam 13. Kapten Tsubasa. Coba yuk cerita silakan. Yeah. Survivor, selamat datang di Behind the Glue Wall, episode yang gak kalah seru. Ini episode ke-20 sekian pokoknya, bersama Jispen Isokin, King Kodok di sini. Mantet ya. Ada dia lagi. Ada siapa nih? Alex. Itu dia begini. Alex. Oke. Baggamers ya kan. Ini seru banget karena kita akhirnya mendatangkan dua orang dengan dua cerita dari tempat yang sama. Dari tempat yang sama yang kita maksud tuh dari Venice Makassar kemarin. Betul? Tapi ada yang berhasil, ada yang gagal. Aduh, ini antara dunia yang berbeda gitu Dunia ya. yang berbeda. Keberhasilan dan juga kegagalan. Kita nanya yang berhasil dulu kali, Ji. Boleh. Silakan. Yang berhasil dulu nih. Gila, kemarin juara 1 Kak Gendra, banyak yang tidak menyangka juga. Menurut Coach Alex, nih langsung aja gua tanya. Poin penting dari lu juara tuh apa? Playernya, strategi lo, atau situasinya? Apa ya namanya? Perfectnya. Perfect semuanya. Oh. Semuanya berarti keseluruhannya mas perfect aja. Perfect parah. Jadi tuh di final kemarin kita emang udah fix juara. Oke. Dia sampai speechless gitu tuh. Apa? Kalau ada satu hal yang bisa mematahkan perfect lu itu dari segala aspek, itu apa kira-kira? Coach Alex. Nggak ada sih, itu namanya grand final ya bang, grand final. Dimana kita udah latihan terus berjuang ke titik grand final itu loh. Itu kan ada tahap-tahapnya dan ada beberapa faktor yang kita laluin kayak gitu kan. Semuanya juga ada tuh. Tapi dia gagal tuh. Nah, lu apa nih? Di situ kita bukan belajar kalau di grand final. Di situ sebelum kita mencapai grand final itu kita belajar. Dari 0 sampai perfect. Jadi bukan sampai 100 nih. Iya, di grand final jadi kita udah jadi versi terbaik lah. Keren. Terjawab. Cukup terjawab walaupun sebenarnya masih gua cari nih. Maksudnya benar-benar kesimpulan dari perfectnya nih dari soal apanya gitu. Dari soal benar-benar tentang kesiapan lu dan persiapan lu, atau emang banyak juga improvisasi di hari H dari anak-anak juga gitu yang bikin jadi perfect. Dari speechless. Oke, speechless rasanya masih kayak mimpi. Iya. Kayak pertama kali aja juara. Padahal udah 2 kali lu juara lo. Dari segi apa ya? Gimana bang? Apa? Grogi. Segrogi itu. Oke. Kita belok dulu aja nih. Siapin jawabannya ya. Siapin jawabannya, kita belok dulu nih kayak yang gagal. Ted, maksud gua gini loh, Anda nih punya pengalaman ya kan, ngangkat piala juga pernah 2 kali gitu di lokal. Tapi itu waktu Anda versi gebrak-gebrak meja, ya kan? Dan sekarang kemarin di Makassar Anda bukan jadi coach, ya kan? Jadi orang yang lebih tinggi lah di manajemen. Hasilnya malah nggak bagus nih, padahal materi bagus player gitu. Apa yang terjadi, Ted? Ya mungkin karena nggak perfect. Sama ya. Orang-orang karena nggak perfect. Ya kan. Kalau misalkan lu pengen lihat mode gebrak-gebrak meja itu cuma terjadi pas gue jadi coach doang sih. Cuma kalau untuk jadi orang yang di atasnya lagi, gue belum melakukan itu. Kenapa? Nah, ya karena memang ini kan langsung ke soal playernya. Yang berhubungan langsung sama player itu sebenarnya ke coaching staffnya. Ya gue lebih ke coaching staffnya sih sebenarnya. Tapi kalau terlepas hasil, kalau menurut gue kita banyak kurangnya. Dan terlepas Kak Gendra juara, mungkin MBR-nya nggak main. Jadi ada faktor karena MBR-nya juga nggak main. Kalau MBR main, itu gua akuin. Kalau MBR main berarti lu nggak bisa juara dengan mudah gitu untuk Kak Gendra. Bisa jadi.
Oke. Karena itu. Iya. Nah, menurut lo sendiri, Kak Gendra pantas nggak jadi juara? Ya kalau menurut gua, kalau untuk hasil yang kemarin pantas. Karena kenapa? Kalau misalkan kita ngeliat dari grand final yang sebelum-sebelumnya, tim yang udah dapetin champion rush, ya kan itu susah buat dapetin Buya. Benar, ya kan. Dan ini dilakukan dengan bagus, dengan baik sama Kak Gendra sih. Karena gue melihat kayak misalkan mereka itu di juaranya itu kan di bab kalah hari ya. Mereka berhasil nabrakin tim-tim yang dapetin champion rush juga kayak Dewa. Betul. Ya kan. Dan itu dan pack terakhirnya itu menurut gue epic banget sih 3 lawan 3-nya. Ya, itu juga yang bikin memang juara gitu jadinya ya. Dan gini lah, daripada dia juga mungkin belum ketemu jawaban si perfect ini apa gitu Coach Aceng ya. Jadi kita bahas yang lagi anget-anget juga nih. Semalam gitu, baru semalam kita bergembira gitu ya kan. Sampai pagi begadang-begadang lihat Indonesia juara dan yang paling penting 1, 2, 3. Gokil banget ya Pak ya. Pertanyaan masih sama sebenarnya sama tadi yang gue tanyain, Kak Gendra pantas nggak dapat gelar juara. Menurut lo 3 tim Indonesia itu pantas nggak ada di 3 jajaran kelas dunia? Kalau gue jawab sendiri dan versi gue